Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saya Muhammad Al-Farizi Yusuf, mahasiswa semester 2 pada Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Pada video kali ini insyaallah saya akan sedikit menjelaskan mengenai dasar-dasar ilmu hadis, yang mana video ini dibuat yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Ulumul Hadis yang diampu oleh Dr. Kiai Haji Ahmad Alim MA. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi saya khususnya dan umumnya bagi para penonton dan pendengar sekalian. Baik, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, saya sampaikan di sini mengenai firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya. Lanjutannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Dan ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang dijadikan sebagai landasan bagi para ulama untuk membahas dan mengarang kitab-kitab mereka yang menjelaskan mengenai ilmu ulumul hadis ini. Yang akan menjadi pokok pembahasan kita pada video kali ini, insyaallah akan ada 4 pembahasan, yaitu pembahasan yang pertama mengenai istilah-istilah dalam ulumul hadis. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai pembagian khabar dilihat dari sisi sampainya kepada kita. Kemudian pembahasan yang ketiga itu mengenai khabar makbul, yaitu khabar yang diterima. Kemudian yang pembahasan yang keempat yaitu adalah al-khabar al-mardud, yaitu khabar yang ditolak. Baik, kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu mengenai istilah-istilah dalam ulumul hadis. Pembahasan ini penting kita bahas karena dalam ilmu hadis itu banyak sekali kosakata yang mungkin bagi orang yang pertama kali mempelajari tentang ilmu hadis itu akan asing. Maka penting kita bahas sebelum kita masuk ke dalam penjelasan yang lebih dalam. Nah, istilah yang pertama yaitu ada namanya ilmu mustalah. Nah, ilmu mustalah ini adalah juga nama lain dari ilmu al-hadis yang insyaallah akan kita bahas pada video kali ini. Apa itu ilmu mustalah? Yaitu ilmu dengan dasar-dasar dan kaidah-kaidah yang digunakan untuk mengetahui kondisi sanad dan matan dari sisi diterimanya atau tidaknya suatu riwayat. Nah, di sini disebutkan kata sanad dan matan, yang juga insyaallah akan kita ketahui pada poin ke-6 dan poin ke-7. Kemudian yang selanjutnya ada namanya al-hadis, yaitu apa saja yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu berupa perkataan, perbuatan, takrir, itu sikap diam setujunya beliau, dan juga sifat-sifat yang ada pada diri beliau, yaitu Nabi Muhammad SAW. Atau al-hadis ini juga sering kita pahami yaitu sebagai as-sunnah. Jadi definisi dari al-hadis sama itu dengan definisi as-sunnah. Kemudian yang selanjutnya ada namanya al-khabar. Apa itu al-khabar? Para ulama mendefinisikan kepada 3 bagian. Itu yang pertama, al-khabar adalah sinonim atau nama lain dari al-hadis dan sama dalam satu istilahnya sama. Kemudian ada juga yang berpendapat sebagai al-khabar itu adalah berbeda dengan hadis. Hadis itu apa saja yang dinisbatkan kepada Nabi, itu Nabi Muhammad SAW. Sedangkan khabar adalah apa saja yang dinisbatkan kepada selain Nabi Muhammad SAW. Artinya mungkin di sini adalah qaul atau perkataan dari para sahabat atau seluruh
orang atau seluruh ulama selain dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang terakhir, pendapat yang terakhir yaitu ada yang mengatakan bahwa al-khabar adalah lebih umum dari hadis, yaitu jika hadis tadi adalah apa saja yang dinisbatkan kepada Nabi, sedangkan al-khabar adalah apa saja yang dinisbatkan kepada Nabi dan selain Nabi Muhammad SAW. Artinya al-khabar ini mencakup semua apa yang kita dengar dari para ulama salaf, yaitu Rasulullah SAW, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan seluruh ulama yang hidup pada zaman dulu. Kemudian yang selanjutnya ada namanya al-athar. Secara etimologi, al-athar yaitu artinya sisa atau bekas. Sedangkan menurut terminologi, yaitu menurut istilah, sinonim, ada dua pendapat para ulama menjelaskan al-athar. Al-athar, pendapat pertama yaitu adalah al-athar adalah nama lain atau sinonim dari al-hadis, sama seperti al-khabar. Dan pendapat yang kedua yaitu al-athar berbeda dengan al-hadis. Al-athar adalah perkataan dan perbuatan yang dinisbatkan kepada sahabat dan tabi'in. Kemudian poin yang kelima yaitu ada namanya al-isnad. Nah, di sini juga ada dua pendapat yang mendefinisikan al-isnad ini. Pendapat yang pertama adalah al-isnad yaitu menisbatkan suatu perkataan kepada orang yang mengatakan secara bersanad atau bersambung. Ya. Dalam as-sanad itu secara etimologi, secara bahasa yaitu yang dijadikan sandaran. Dinamakan demikian karena suatu hadis disandarkan dan digantungkan kepadanya. Nah, sedangkan di sini yaitu as-sanad adalah rangkaian sambungan perkataan dari orang ke orang. Nah, itu namanya sanad. Kemudian pendapat yang kedua, ini pendapat yang sangat jelas yang bisa kita jadikan sandaran mengenai definisi al-isnad ini, yaitu rangkaian perawi yang menghubungkan ke matan hadis. Dengan demikian al-isnad ini adalah sinonim dengan as-sanad. Sama ya, as-sanad dengan al-isnad ini sama. Artinya apa? Bahwa as-sanad adalah rangkaian nama-nama perawi yang menghubungkan ke matan hadis. Biasanya kita temukan pada suatu hadis, di situ sebelumnya biasanya akan tercantum sanad. Itu nama-nama perawi yang meriwayatkan hadis tersebut. Kemudian yang selanjutnya ada namanya as-sanad. Nah, ini tadi juga kita jelaskan sama seperti al-isnad, yaitu rangkaian perawi yang menghubungkan ke matan hadis. Kemudian yang poin ketujuh yaitu al-matan. Nah, apa itu matan? Yaitu kalimat setelah berakhirnya suatu sanad. Nah, kalau sanad tadi adalah nama-nama yang meriwayatkan suatu hadis, sedangkan matan adalah isi daripada yang diriwayatkan oleh para perawi tersebut. Itu kalimat setelah berakhirnya suatu sanad. Nah, kemudian yang poin selanjutnya yaitu adalah al-musnad. Apa itu al-musnad? Yaitu yang pertama, al-musnad adalah setiap kitab yang terkumpul di dalamnya riwayat para sahabat secara terpisah. Kemudian yang kedua, definisinya yaitu al-musnad adalah hadis marfu' yang bersambung sanadnya kepada Rasulullah SAW. Kemudian poin yang terakhir yaitu ada namanya al-musnid. Apa itu al-musnid? Yaitu orang yang meriwayatkan hadis dengan sanadnya, baik orang itu mengerti apa yang dia riwayatkan atau hanya sebatas riwayat saja. Nah, demikianlah sedikit istilah-istilah yang perlu kita ketahui sebelum kita mempelajari ilmu hadis ini. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan yang kedua, yaitu pembagian khabar dilihat dari sisi sampainya kepada kita. Nah, sebagaimana yang telah kita ketahui,
khabar di sini yaitu adalah apa saja yang dinisbatkan kepada Rasulullah SAW, yaitu al-hadis tadi. Nah, dilihat dari sisi sampainya kepada kita, khabar itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada namanya khabar mutawatir, yang kedua ada namanya khabar ahad. Kita insyaallah akan jelaskan secara terperinci dari kedua istilah ini. Pertama, khabar mutawatir. Apa itu khabar mutawatir? Yaitu yang kabar atau hadis, kabar dari generasi salaf dahulu ya, yang memiliki jalur riwayat dengan jumlah yang tidak terbatas dengan bilangan tertentu. Jadi tidak ada batasnya gitu. Saking banyaknya yang meriwayatkan, maka disebut mutawatir. Nah, kemudian yang kedua ada namanya khabar ahad, yaitu yang memiliki jalur riwayat dengan jumlah yang terbatas dengan bilangan tertentu. Nah, ini adalah antonim atau kebalikan dari mutawatir tadi. Mutawatir itu yang meriwayatkan banyak, sedangkan khabar ahad itu yang meriwayatkan dibatasi atau terbatas dengan bilangan tertentu. Nah, kita bahas secara lebih dalam apa itu khabar mutawatir. Di sini secara bahasa atau secara etimologi, mutawatir adalah isim fa'il yang diambil dari kata at-tawattur yang berarti berturut-turut. Sedangkan secara terminologi, khabar mutawatir adalah khabar yang diriwayatkan oleh banyak perawi. Secara akal ataupun adat, mustahil mereka sepakat untuk mendustakan khabar tersebut. Artinya khabar mutawatir ini sudah pasti benar, tidak mungkin salah. Kemudian apa syarat-syarat dari hadis atau khabar mutawatir ini? Nah, setidaknya ada 4 syaratnya. Yang pertama, khabar mutawatir harus diriwayatkan oleh banyak perawi. Kemudian syarat yang kedua, harus adanya rawi atau perawi yang banyak tersebut di setiap tingkatan tabaqah sanadnya. Artinya di setiap generasi dari perawi itu harus banyak yang meriwayatkan khabar tersebut. Kemudian syarat yang ketiga yaitu menurut adat mustahil bagi mereka sepakat untuk berdusta. Artinya dalam perawi tersebut harus orang-orang yang thiqah, harus orang-orang yang jujur dan adil. Nanti juga kita akan membahas syarat-syarat perawi. Kemudian syarat yang terakhir yaitu adalah khabar mereka disandarkan dengan panca indera. Maksudnya panca indera yaitu adalah khabar yang disandarkan dengan perkataan mereka. Seperti mereka berkata, para perawinya itu berkata, kami telah mendengar, sami'na, sami'tu, seperti itu. Kata-kata yang diawali dengan kata tersebut. Kemudian atau yang lainnya seperti kami telah melihat, kami telah merasakan, dan seterusnya. Nah, apabila khabar mereka disandarkan dengan akal, maka tidak dinamakan mutawatir. Misalnya pernyataan tentang terjadinya alam. Nah, kemudian apa hukum hadis mutawatir? Itu hukumnya bersifat pasti dan meyakinkan. Nah, dengan kata lain, manusia itu dipaksa untuk percaya secara mutlak. Seluruh manusia itu harus mempercayai hadis mutawatir atau khabar mutawatir ini. Seakan mereka itu menyaksikan perkara tersebut dengan mata kepala sendiri, sehingga tidak mungkin dia meragukan apa yang dia saksikan sendiri. Seperti itu juga khabar mutawatir. Nah, oleh karena itulah seluruh khabar mutawatir diterima dan tidak diperlukan untuk mencari keadaan para perawinya. Kita tidak perlu meneliti secara lebih dalam para perawi dari khabar mutawatir karena sudah pasti khabar atau hadis mutawatir itu benar, tidak mungkin salah. Nah, di sini ada pembagian mutawatir. Mutawatir ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ada yang namanya mutawatir al-lafzi atau mutawatir secara lafal.
Nah, kemudian ada namanya mutawatir maknawi atau mutawatir yang hanya secara makna saja. Apa maksudnya mutawatir al-lafzi? Yaitu khabar yang mutawatir namun secara lafal dan makna hadisnya saja. Maksudnya di sini misalkan kita menemukan hadis dari para sahabat yang lafalnya itu semuanya sama, tidak ada perbedaan pada lafalnya. Maka ini disebut sebagai mutawatir lafzi. Kemudian ada namanya mutawatir maknawi. Maksudnya yaitu saat kita menemukan hadis atau khabar yang diriwayatkan oleh banyak perawi namun dengan lafal yang berbeda-beda tapi maknanya semuanya sama. Maka ini disebut sebagai khabar atau hadis yang mutawatir maknawi. Contoh dari hadis mutawatir al-lafzi yaitu Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka bersiaplah menempati tempat tinggalnya di neraka." Nah, hadis ini adalah hadis mutawatir lafzi karena seluruh sahabat yang meriwayatkan hadis ini mereka menggunakan lafal ini, yaitu lafal ini sebagaimana yang Rasulullah SAW ucapkan. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh lebih dari 70 sahabat yang meriwayatkannya. Nah, adapun contoh daripada hadis mutawatir maknawi yaitu seperti hadis mengangkat kedua tangan ketika sedang berdoa. Nah, diriwayatkan dari Rasulullah SAW kurang lebih 100 hadis dalam mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Akan tetapi pada perkara yang berbeda-beda. Nah, perkara yang berbeda ini tidak dikatakan mutawatir. Nah, akan tetapi kesatuan makna dari perkara-perkara inilah yaitu mengangkat kedua tangan tadi ketika berdoa yang dimaksud dengan mutawatir jika ditinjau dari pengumpulan jalur hadisnya. Artinya maknanya semuanya sama, maka disebut dengan mutawatir maknawi. Kemudian kita bahas secara lebih dalam mengenai khabar ahad. Secara bahasa, al-ahad merupakan kata jamak dari wahid yang berarti satu. Khabar al-ahad adalah berita yang hanya diriwayatkan oleh satu orang saja. Nah, adapun secara istilah atau secara terminologi, khabar al-ahad adalah khabar yang belum terkumpul padanya syarat-syarat mutawatir. Kita telah ketahui tadi syarat-syarat mutawatir itu ada 4. Antaranya adalah diriwayatkan oleh banyak rawi, adanya rawi yang banyak tersebut di setiap tingkatan tabaqah sanadnya, di setiap generasinya banyak perawinya. Kemudian menurut adat mustahil mereka itu berdusta. Kemudian yang keempat adalah kabar mereka disandarkan dengan panca indera. Nah, itulah syarat dari hadis mutawatir atau kabar mutawatir. Adapun kabar ahad yaitu kabar yang tidak memenuhi syarat mutawatir tadi. Adapun hukum hadis ahad atau khabar ahad adalah menunjukkan pengetahuan yang bersifat teori, yaitu yang bergantung pada teori dan kesimpulan. Nah, di sini ada juga pembagian hadis ahad menurut jumlah jalurnya. Ya, karena syarat daripada hadis mutawatir bilangannya yaitu adalah 10 ke atas atau 3 ke atas, maka pembagian hadis ahad menurut jumlah jalurnya ini ada 3 ya. Jadi 3 ke bawah adalah hadis ahad dan 3 ke atas, 3 dan 4, 5 dan seterusnya adalah khabar atau hadis yang mutawatir. Nah, adapun yang pertama adalah namanya masyhur. Apa itu masyhur? Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 3 perawi. Nah, di setiap tingkatan sanadnya dan belum mencapai batas mutawatir. Artinya di setiap tingkatan tabaqah sanadnya itu yang meriwayatkan paling minimal adalah 3 orang, maka disebut dengan hadis yang masyhur. Kemudian ada namanya aziz, yaitu hadis yang perawinya tidak kurang dari 2 orang pada setiap tingkatan sanadnya atau tingkatan tabaqah sanadnya.
Kemudian yang terakhir ada namanya hadis gharib, yaitu hadis yang hanya diriwayatkan oleh satu orang perawi di setiap tingkatan thabaqah sanadnya. Kemudian kita akan sedikit membahas mengenai pembagian hadis gharib, yaitu hadis yang hanya diriwayatkan oleh satu orang perawi saja. Hadis gharib itu terbagi ke dalam 4 bagian. Nah, ditinjau dari sisi letak kesendiriannya seorang perawi hadis. Gharib dibagi menjadi 2, yaitu gharib mutlak dan gharib nisbi. Nah, adapun gharib matan dan sanad dan gharib sanad tanpa matan itu adalah pembagian gharib yang ditinjau dari sisi sanad dan matanya. Nah, kita bahas yang pertama yaitu mengenai gharib mutlak, atau nama lain dari gharib mutlak adalah fard mutlak, yaitu adalah jika kesendirian perawi berada di awal sanad atau yang diriwayatkan oleh satu rawi secara sendiri pada awal sanadnya. Nah, contoh daripada hadis gharib mutlak yaitu hadis yang sering kita dengar, yaitu hadis innamal a'malu binniyat. Hadis ini diriwayatkan oleh Umar bin Khattab secara sendiri, yaitu di antara banyaknya sahabat hanya Umar bin Khattab saja yang meriwayatkan hadis ini. Bisa jadi kesendirian riwayat ini berlanjut hingga akhir sanad, maka dinamakanlah hadis ini sebagai gharib mutlak. Nah, kemudian ada yang namanya gharib nisbi. Apa itu gharib nisbi? Yaitu jika kesendirian rawi berada di pertengahan sanad atau hadis yang diriwayatkan beberapa rawi di awal sanadnya, kemudian di pertengahan sanad diriwayatkan oleh satu rawi secara sendiri dari beberapa rawi yang tadi. Maksudnya yaitu, maksud dari gharib nisbi adalah di pertengahan sanadnya saja yang diriwayatkan oleh satu perawi. Contoh daripada hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Malik dari Az-Zuhri dari Anas bahwa Nabi masuk kota Mekah dengan menggunakan topi baju besi di kepalanya. Nah, Malik meriwayatkan hadis ini secara sendiri dari Az-Zuhri. Nah, kemudian pembagian gharib yang ditinjau dari sisi sanad dan matanya terbagi menjadi 2, yaitu gharib matan dan sanad, yaitu hadis yang matanya hanya diriwayatkan oleh seorang perawi saja. Tadi mungkin kita fahami bahwa yang diriwayatkan itu mengenai maknanya. Nah, di sini yaitu mengenai matannya, yaitu dari isi daripada hadis tersebut diriwayatkan oleh seorang perawi saja. Kemudian adapun gharib sanad tanpa matan, yaitu seperti hadis yang matanya diriwayatkan oleh sekelompok sahabat namun diriwayatkan secara sendiri oleh seorang sahabat dari sahabat yang lain. Yaitu maksudnya jika ada suatu hadis yang kita dengar dari riwayat sahabat ini, sahabat satu dengan sahabat yang lain itu berbeda, maka disebut dengan gharib sanad tanpa matan. Kemudian kita masuk ke dalam pembagian khabar ahad, ditinjau dari sisi kuat dan lemahnya. Terbagi menjadi 2. Khabar kita lihat dari sisi kuat dan lemahnya itu ada 2. Yang pertama adalah maqbul, yaitu yang diterima. Kemudian yang kedua adalah mardud, yaitu yang ditolak. Apa itu maqbul? Yaitu hadis yang unggul pembenaran kejujuran pembawa beritanya. Nah, hukum hadis maqbul ini adalah wajib dijadikan landasan dan juga wajib untuk diamalkan. Nah, adapun yang kedua adalah mardud, yaitu yang ditolak, yaitu hadis yang tidak unggul pembenaran kejujuran pembawa beritanya. Nah, jika tadi kita membahas mengenai para perawi yang meriwayatkan suatu hadis yang sampai kepada kita, nah, maka selanjutnya di sini kita membahas mengenai bagaimana kita menyikapi suatu hadis yang sampai kepada kita, yang kita dapatkan.
itu ada yang hadis tersebut dari para perawi yang kita dapatkan, yaitu ada yang kita harus terima dan juga ada hadis yang kita harus tolak. Nah, kita masuk ke dalam pokok pembahasan yang ketiga, yaitu khabar makbul, yaitu khabar atau hadis yang harus kita terima dan harus kita amalkan. Nah, adapun pembagian hadis makbul ada 4, yaitu yang pertama sahih li zatihi, kedua sahih li ghairihi, yang ketiga hasan li zatihi, dan yang keempat adalah hasan li ghairihi. Masing-masing akan kita bahas insyaallah. Yang pertama yaitu sahih li zatihi. Definisinya menurut etimologi atau menurut bahasa, yaitu sahih li zatihi adalah lawan dari sakim atau sakit. Artinya sahih itu adalah khabar atau hadis yang sehat, tidak terdapat cacat di dalamnya. Sedangkan menurut terminologi, yaitu sahih li zatihi adalah hadis yang bersambung sanadnya oleh orang yang adil dan kuat ingatannya tanpa adanya penyimpangan dan cacat pada hadis tersebut. Nah, adapun syarat daripada hadis sahih, yaitu yang pertama sanadnya harus bersambung. Artinya para perawi benar-benar mengambil langsung dari gurunya, dari awal perawi hingga akhir yang meriwayatkannya. Kemudian yang kedua, sifat adil para perawi, yaitu masing-masing dari para perawi tersebut memiliki sifat sebagai seorang muslim, baligh, berakal, tidak fasik dan tidak tercela, juga menjaga muru'ah atau kehormatan dirinya. Nah, syarat yang ketiga yaitu adalah sifat dobit yang dimiliki oleh perawi. Artinya perawi itu harus memiliki hafalan yang sempurna, tidak mudah lupa. Kemudian yang keempat yaitu tidak adanya syadz. Apa itu syadz? Yaitu adalah seorang perawi yang thiqah yang menyelisihi perawi yang lebih thiqah darinya. Kemudian syarat yang terakhir adalah tidak adanya illah atau cacat, yaitu hadis tersebut benar-benar tidak terdapat kecacatan di dalamnya. Cacat dalam hadis adalah sebab-sebab perusak hadis yang bersifat samar dan tersembunyi, walaupun hadis tersebut terlihat selamat dari sebab-sebab tersebut. Misalkan contohnya kita dapatkan hadis yang dalam rangkaian sanadnya itu ada seorang perawi yang tidak memenuhi daripada syarat-syarat hadis sahih, maka itu dinamakan sebagai illah atau cacat. Adapun contoh daripada hadis sahih, yaitu tercantum dalam kitab Sahih Imam Al-Bukhari. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Yusuf. Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Muhammad bin Jubair bin Mut'im dari bapaknya yang berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW dalam salat maghrib membaca surat At-Tur. Nah, hadis tersebut dikatakan sahih karena yang pertama, sanadnya bersambung karena perawinya pun bukan orang yang mudallis atau orang yang penipu. Nah, maksud dari sanadnya bersambung adalah setiap perawi dari hadis ini itu benar-benar telah mendengar dari gurunya secara langsung. Nah, kemudian semua perawi hadis tersebut bersifat adil dan mempunyai hafalan yang kuat atau dobit. Adapun di sini disebutkan perincian sifat-sifat rawi hadis ini menurut perkataan pakar ilmu jarh wa ta'dil. Yaitu yang pertama, Abdullah bin Yusuf adalah seorang yang thiqah dan mutqin. Kemudian Malik bin Anas adalah imam dan hafiz. Itu seorang yang mempunyai hafalan yang hadis yang banyak. Kemudian Ibnu Syihab adalah pakar fikih. Semua orang sepakat akan kehormatan dan keulungannya. Kemudian Muhammad bin Jubair adalah seorang yang thiqah, dan Jubair bin Mut'im adalah seorang sahabat Rasulullah SAW.
yang tidak mungkin sahabat itu berdusta ataupun berbohong. Juga hadis ini tidak mempunyai syadz atau tidak bertentangan dengan perawi yang lebih sikoh daripada perawi-perawi di atas. Nah, juga yang terakhir itu tidak adanya cacat atau illah pada hadis ini. Adapun hukum hadis sahih yaitu wajib dijadikan sebagai landasan beramal dan landasan hukum dalam syariat. Seorang muslim tidak boleh secara leluasa untuk tidak mengamalkannya. Artinya seluruh orang yang mengaku sebagai Islam saat dia mendengar dari hadis sahih, maka dia wajib untuk melaksanakan daripada perintah yang ada di dalamnya atau larangan yang ada dalam hadis sahih tersebut. Nah, kemudian di sini ada tambahan dari pembahasan hadis sahih ini, yaitu yang pertama, maksud dari perkataan ulama dari perkataan mereka seperti hadis ini sahih atau hadis ini tidak sahih. Adapun hadis sahih maksudnya adalah sudah terdapat 5 syarat pada hadis yang diriwayatkan tersebut yang telah terrealisasikan. Namun bukan berarti benar dari segala sisi, karena seorang yang thiqah juga mungkin lupa dan salah. Kemudian hadis ini tidak sahih, maksud dari perkataan ulama seperti itu adalah belum terrealisasikan 5 syarat dari hadis sahih. Namun bukan berarti hadis ini palsu, karena orang yang banyak salahnya terkadang juga benar. Artinya saking banyaknya yang meriwayatkan hadis tersebut, tidak mungkin palsu atau tidak mungkin semuanya berdusta, karena terkadang salahnya juga adalah suatu kebenaran. Nah, selanjutnya apa dari makna perkataan muttafaq alaih? Sering kita dengar dari riwayat hadis yang kita baca atau kita dengar hadis riwayat muttafaq alaih. Maksudnya di sini adalah sepakatnya syaikhain. Di sini yang disebut syaikhain di sini adalah Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, beliau disebut sebagai syaikhain atau 2 orang syaikh. Nah, mereka itu sepakat atas kebenaran hadis tersebut, bukan sepakatnya umat muslim. Artinya yang disepakati oleh sahihnya oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari, maka disebut dengan muttafaq alaih, bukan kesepakatan umat Islam. Akan tetapi Ibnu Saleh mengatakan merupakan suatu keharusan yang lazim bagi umat untuk sepakat atas kebenaran hadis tersebut, karena umat sepakat untuk menerima hadis yang disepakati oleh keduanya dengan lapang dada. Keduanya di sini adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka juga sudah dipastikan hadis yang diriwayatkan oleh syaikhain tadi, 2 orang imam syekh tadi, yaitu Bukhari dan Muslim, maka juga sudah semestinya disepakati oleh seluruh umat Islam, karena mereka juga sudah diakui kedobitan hafalannya oleh seluruh umat Islam. Nah, kemudian kita masuk ke dalam poin yang kedua, yaitu pembagian dari khabar makbul mengenai sahih li ghairihi. Nah, di sini definisinya yaitu sahih li ghairihi adalah hadis hasan li dzatihi. Sama ya. Sahih li ghairihi dengan hasan li dzatihi adalah derajatnya sama jika diriwayatkan dari jalan lain dengan semisalnya atau yang lebih kuat darinya. Artinya jika ada suatu hadis yang derajatnya adalah sahih li ghairihi, maka itu adalah hadis hasan li dzatihi jika diriwayatkan dari, artinya jika yang terdapat hadis lain yang semisalnya atau yang lebih kuat dari hasan li dzatihi tersebut, maka disebut sebagai sahih li ghairihi. Kenapa dinamakan begitu? Karena hadis sahih bukan murni dari sanadnya, akan tetapi karena bergabungnya jalur lain dengannya. Artinya banyaknya hadis
yang berbicara mengenai masalah tertentu tersebut yang diriwayatkan oleh banyak perawi. Maksudnya yaitu jalan periwayatannya tidak hanya dari satu jalur sanad, tetapi dari banyak jalur sanad. Nah, kedudukan hadis sahih li ghairihi ini ada lebih tinggi daripada hasan li dzatihi dan lebih rendah dari sahih li dzatihi. Nah, kemudian contoh hadis sahih li ghairihi di sini adalah seperti hadis Muhammad bin Amru dari Abu Salamah dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalau saja tidak memberatkan umatku, niscaya aku benar-benar perintahkan kepada mereka untuk bersiwak di setiap kali salat." Nah, Ibnu Salah mengatakan, Muhammad bin Amru bin Alqamah terkenal dengan kejujuran dan penjagaan hadis, akan tetapi dia tidak tergolong sempurna hafalannya atau mutqin. Bahkan sebagian ulama melemahkan kedudukannya dari segi hafalannya yang buruk, dan sebagian lain menguatkannya dikarenakan kejujurannya dan kehormatannya. Dilihat dari segi tersebutlah hadis ini mendapatkan derajat hadis hasan li ghairihi, hadis hasan li dzatihi, atau disebut sebagai sahih li ghairihi. Nah, kemudian kita masuk ke dalam poin yang ketiga daripada pembagian hadis atau khabar yang makbul, itu yang harus kita terima. Itu yang ketiga adalah ada namanya hasan li dzatihi. Sebagaimana sebelumnya yaitu sahih li ghairihi itu sama seperti hasan li dzatihi ini. Secara etimologi, hasan adalah sifat musyabbahah atau persamaan kata dari kata al-hasnu atau keindahan. Menurut terminologi, al-hasan yaitu berada di pertengahan antara hadis sahih dan dhaif. Ulama berbeda pendapat mengenai definisi hadis hasan ini. Nah, yang pertama adalah pendapatnya Al-Khattabi. Beliau berpendapat bahwa hadis yang diketahui jalurnya, populer perawinya, dan merupakan sifat kebanyakan hadis, maka itu diterima oleh mayoritas ulama dan dipakai oleh kebanyakan pakar fikih. Nah, itu disebut sebagai hasan li dzatihi menurut Al-Khattabi. Adapun pendapat yang kedua yaitu menurut Imam At-Tirmizi. Beliau berkata, hadis yang tidak ada di dalamnya rawi yang dituduh berdusta, tidak menyelisihi syadz, dan diriwayatkan dari jalur lain dengan yang semisalnya. Nah, kemudian pendapat Ibnu Hajar mengenai hadis hasan yaitu hadis ahad yang diriwayatkan oleh orang adil, dhabit, bersambung sanadnya, tidak cacat dan tidak syadz, maka itu adalah sahih li dzatihi. Jika sedikit lemah tingkat hafalannya, maka dia hasan li dzatihi. Nah, menurut para ulama, pendapat Ibnu Hajar inilah merupakan definisi yang paling baik, sedangkan definisi Al-Khattabi sangat banyak kritikan dari para ulama hadis. Kemudian poin yang keempat yaitu hasan li ghairihi. Definisinya yaitu hadis dhaif yang mempunyai banyak jalur dengan cacatan lemahnya hadis tidak disebabkan oleh rawi yang fasik dan pembohong. Maksudnya yaitu saat kita menemukan hadis yang dhaif namun ternyata banyak jalur lain daripada hadis tersebut, maka hadis tersebut bisa naik derajatnya menjadi hasan li ghairihi dengan syarat yang meriwayatkan hadis dhaif tersebut yaitu bukan seorang perawi yang fasik dan pembohong. Nah, hadis dhaif bisa naik tingkatannya menjadi hasan li ghairihi dengan syaratnya ada dua, yaitu seperti yang sudah disebutkan, hadis tersebut diriwayatkan dari jalur lain, satu ataupun lebih, asalkan jalur lain tersebut semisal atau lebih kuat. Yang kedua adalah sebab kelemahan tersebut lemahnya hafalan rawi, sanadnya terputus atau rawi hadis tidak diketahui atau majhul. Yang penting bukan hadis dhaif tersebut syaratnya bukan adanya perawi yang fasik dan pembohong, maka bisa naik derajatnya menjadi hasan li ghairihi. Nah, kedudukan hadis
Hasan li ghairihi ini lebih rendah daripada hasan li zatihi. Nah, hukumnya termasuk hadis maqbul, yaitu yang diterima dan yang dijadikan sebagai landasan dalil. Contoh daripada hadis hasan li ghairihi ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dihasankan olehnya dari jalur Syu'bah dari Asim bin Ubaidillah dari Abdullah bin Amr bin Rabi'ah dari bapaknya bahwa ada seorang wanita dari Bani Fazarah menikah dengan mahar berupa sepasang sandal. Kemudian Rasulullah bertanya, "Apakah kamu rela atas diri dan hartamu dengan 2 sandal ini?" Dia menjawab, "Ya." Kemudian Nabi pun membolehkannya. Nah, Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis semakna diriwayatkan juga dari Umar, Abu Hurairah, Aisyah dan Abu Hadrad. Nah, hadis tersebut dikatakan hasan oleh Imam At-Tirmidzi karena datangnya atau penguat hadis tersebut dari jalur lain. Padahal Asim adalah seorang perawi yang lemah atau dhaif karena hafalannya yang buruk. Nah, di sini artinya ada hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih thiqah atau perawi yang lebih dhabit hafalannya, yaitu yang diriwayatkan dari Umar, Abu Hurairah, Aisyah dan Abu Hadrad. Jadilah hadis tersebut sebagai hadis hasan li ghairihi. Kemudian kita masuk ke dalam pokok pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai al-khabar al-mardud. Jika tadi kita telah membahas seluruh khabar al-maqbul, yaitu khabar yang harus kita terima dan harus kita amalkan dan kita jadikan sebagai landasan dalil, maka sekarang kita akan membahas mengenai al-khabar al-mardud, yaitu khabar yang ditolak atau yang seharusnya tidak kita amalkan kecuali dengan syarat-syarat tertentu. Insyaallah kita akan bahas mengenai seluruh apa yang menjadi pembahasan dari al-khabar al-mardud ini. Nah, khabar yang mardud atau khabar yang ditolak adalah khabar yang tidak kuat kejujuran pembawanya atau perawi yang meriwayatkan khabar tersebut, yaitu dengan hilangnya salah satu syarat atau lebih dari syarat sahih. Tadi kita telah tahu syarat-syarat dari hadis sahih. Maka jika ada dari perawi tersebut yang 1 atau 2 tidak memenuhi syarat kriterianya, maka disebut sebagai atau masuk ke dalam kategori al-khabar al-mardud. Nah, macam-macam dan sebab-sebab penolakan para ulama membaginya menjadi berbagai banyak macam, akan tetapi secara umum dinamai dengan ad-dhaif. Sebab utama ditolaknya ada 2, yaitu terputusnya sanad dan perawinya yang tercela. Bahkan ada seorang ulama dari ulama-ulama yang mendalami tentang ilmu hadis ini, ada yang membagi khabar al-mardud atau khabar yang ditolak ini sampai 40 bagian. Sebagaimana yang saya dapatkan atau yang saya baca pada kitab Mustalah al-Hadis karya Dr. Mahmud At-Tahan. Baik, kita bahas satu persatu mengenai pembagian daripada khabar al-mardud ini. Nah, yang pertama ada namanya ad-dhaif. Apa itu ad-dhaif? Definisinya di sini dijelaskan secara bahasa, yaitu adalah antonim dari al-qawi atau kuat. Dhaif memiliki arti yang bersifat empiris juga maknawi. Yang dimaksud adalah maknawi. Nah, yang dimaksud di sini adalah maknawinya, yaitu artinya adalah lemah. Sedangkan menurut istilah, yaitu hadis yang tidak terkumpul di dalamnya sifat-sifat hadis hasan karena hilangnya syarat dari hadis hasan tersebut, maka disebutlah sebagai ad-dhaif. Nah, sebagaimana daripada nazamnya Al-Baikuni, beliau mengatakan setiap yang lebih rendah tingkatannya dari hasan adalah dhaif yang terbagi menjadi bermacam-macam. Jadi dapat kita simpulkan bahwa tingkatan daripada derajat hadis itu adalah yang pertama sahih, kemudian turun menjadi hasan,
Nah, yang terakhir adalah dhaif, dan yang paling akhir adalah maudhu atau palsu. Nah, salah satu contoh dari hadis dhaif di sini ada hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dari jalur Al-Asram dari Abi Tamimah Al-Hujaimi dari Abu Hurairah dari Nabi SAW yang mengatakan, barang siapa yang menggauli wanita haid atau wanita pada duburnya atau mendatangi seorang dukun, maka dia telah kafir dengan apa yang diturunkan atas Muhammad SAW. Nah, Imam At-Tirmizi kemudian mengatakan setelah hadis ini, beliau mengatakan, kami tidak mengetahui hadis ini kecuali dari hadis Hakim Al-Asram dari Abi Tamimah Al-Hujaimi dari Abu Hurairah. Muhammad melemahkan hadis ini dari sisi sanadnya. Nah, hadis ini lemah karena di dalamnya terdapat Hakim Al-Asram. Dia dilemahkan oleh para ulama. Ibnu Hajar dalam kitab Taqrib At-Tahzib menyatakan fihi lin, ada kelemahan pada dirinya. Maka jadilah hadis ini sebagai hadis yang dhaif. Nah, adapun hukum meriwayatkan hadis dhaif, yaitu menurut pendapat ahli hadis dan yang lainnya, menurut para ulama juga boleh meriwayatkan hadis dhaif dan sedikit bertoleran dengan sanad-sanadnya tanpa menerangkan kelemahannya. Boleh meriwayatkan hadis dhaif tanpa menerangkan kelemahannya dengan dua syarat, yaitu yang pertama adalah hadis tersebut tidak menyangkut perkara akidah seperti sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita temukan suatu hadis yang dhaif yang menyangkut perkara akidah, maka tidak boleh kita terima dan harus kita tolak, dan tidak boleh kita riwayatkan atau kita sampaikan kepada orang lain. Kemudian syarat yang kedua adalah hadis tersebut tidak untuk menerangkan hukum syariat yang berkaitan dengan halal dan haram. Jika kita temukan suatu hadis yang membicarakan tentang halal dan haram, sedangkan hadis itu adalah hadis yang dhaif, maka wajib kita tolak dan tidak boleh kita riwayatkan kepada orang lain atau tidak kita sampaikan kepada orang lain. Nah, yang berarti boleh untuk meriwayatkan hadis dhaif dalam hal boleh kita meriwayatkan hadis yang dhaif asalkan itu dalam perkara fadhail amal atau sebagai motivasi dalam amal kebaikan, yaitu seperti dalam nasihat, anjuran-anjuran, ancaman, kisah-kisah dan yang semisalnya. Nah, di sini Sufyan Ats-Tsauri, Abdurrahman bin Mahdi, Ahmad bin Hambal berpendapat untuk jangan mengatakan qala Rasulullah atau Rasulullah bersabda, akan tetapi katakanlah diriwayatkan dari Rasulullah atau telah sampai kepada kami atau yang semisalnya, agar tidak menisbatkan secara pasti hal tersebut kepada Rasulullah sedangkan kita tahu bahwa hadis tersebut adalah hadis yang dhaif. Maka di sini adalah anjuran dari para ulama untuk kita menyampaikan hadis daripada hadis yang dhaif. Jangan kita katakan qala Rasulullah, Rasulullah telah bersabda, tapi hendaklah kita mengatakan di awal kata sebelum kita menyampaikan hadis yang dhaif tersebut dengan haddatsana atau telah sampai kepada kami atau telah diriwayatkan dari Rasulullah. Nah, ini sebagai kehati-hatian kita agar tidak menisbatkan secara pasti hadis yang dhaif tersebut kepada Rasulullah SAW, karena telah kita sebutkan di awal tadi pada pembahasan pembagian mutawatir, yaitu pada mutawatir lafzi disebutkan dari Rasulullah SAW, beliau bersabda secara mutawatir, ini diriwayatkannya, artinya hadis ini sudah pasti benar. Dan hadis ini juga mutawatir lafzi, artinya hadis yang betul-betul sebagaimana Rasulullah ucapkan, yaitu beliau bersabda, barang siapa yang berdusta atas namaku, maka bersiaplah menempati tempat tinggalnya di neraka. Nah, ini adalah sebagai kehati-hatian bagi kita untuk tidak meriwayatkan atau tidak menyampaikan hadis dhaif dengan mengatakan qala Rasulullah. Seperti itu. Nah, lalu apa hukum kita mengamalkan hadis dhaif?
Kalau tadi hukum meriwayatkan hadis dhaif, nah sekarang hukum mengamalkan hadis dhaif. Para ulama berselisih dalam hal ini, namun mayoritas ulama hadis dhaif disukai untuk diamalkan dalam fadhail a'mal dengan 3 syarat yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar, yaitu yang pertama, hadis dhaif boleh kita amalkan dengan syarat yang pertama, yaitu kelemahan hadis tidak sangat-sangat lemah. Artinya hadis dhaif tersebut jika kita teliti tidak sampai sangat-sangat lemah. Nah, syarat yang kedua adalah hadis tersebut mencakup hadis sahih yang diamalkan. Artinya yaitu jika kita mendapatkan hadis yang dhaif dan itu menjelaskan sesuatu yang telah disebutkan pada hadis sahih, maka itu tidak mengapa kita amalkan. Kemudian syarat yang ketiga yaitu tidak meyakini benarnya hadis tersebut dari Rasulullah, tidak ketika mengamalkannya, akan tetapi sekedar berhati-hati. Artinya saat kita mengamalkan hadis dhaif, kita tidak 100% meyakini bahwa hadis tersebut bersumber daripada Rasulullah SAW. Nah, kita masuk ke dalam poin yang kedua dari pembagian khabar al-mardud atau hadis al-mardud, yaitu yang ditolak. Di sini adalah hadis yang ditolak disebabkan gugurnya sanad. Nah, penjelasan mengenai gugurnya sanad yaitu terputusnya rangkaian sanad dengan gugurnya satu perawi atau lebih, baik itu sengaja atau tidak, baik gugur di awal, pertengahan ataupun akhir, baik secara jelas ataupun tersembunyi. Maka jika terdapat hadis yang terputus atau gugur sanadnya, maka hadis tersebut kita tolak dan tidak kita amalkan. Nah, di sini terbagi kepada 2 pembagian hadis yang gugur sanadnya, yaitu ada gugur sanad atau terputus sanadnya secara jelas, dan juga ada yang kedua yaitu secara tersembunyi. Secara jelas maksudnya apa? Yaitu diketahui dengan tidak bertemunya seorang perawi dengan gurunya. Cara kita mengetahuinya yaitu kita dapatkan dalam kisahnya itu antara perawi satu dengan perawi yang lainnya itu tidak pernah bertemu, atau hidup satu zaman akan tetapi belum pernah bertemu kecuali hanya riwayat melalui ijazah atau wijadah. Nah, kemudian hadis yang gugur secara jelas ini terbagi ke dalam 4, yaitu ada namanya al-mu'allaq, al-mursal, al-mu'dhal, dan al-munqati. Insyaallah juga akan kita bahas. Nah, kemudian yang gugur secara tersembunyi yaitu adalah hanya pakar hadis yang sangat teliti serta mendalami jalur-jalur hadis dan cacat-cacat pada sanad. Hanya para ulama hadis sajalah yang dapat mengetahui mengenai hadis yang gugur sanadnya secara tersembunyi ini. Juga terbagi menjadi 2 bagian, yaitu ada namanya al-mudallas dan al-mursal khafi. Juga insyaallah akan kita bahas. Nah, poin yang pertama yaitu mengenai gugur sanad secara jelas, yaitu al-mu'allaq. Nah, di sini definisinya yaitu secara bahasa al-mu'allaq adalah isim maf'ul dari kata allaqa yang berarti menggantungkan dan mengikat. Suatu sanad dinamakan mu'allaq karena hanya tersambung pada bagian atasnya dan terputus pada bagian bawahnya. Sedangkan menurut istilah di sini adalah hadis mu'allaq adalah hadis yang hilang satu perawi atau lebih secara berkesinambungan pada awal sanadnya saja. Nah, gambaran hadis mu'allaq itu yang pertama, terhapusnya seluruh sanad, kemudian dikatakan misalnya Rasulullah bersabda demikian. Nah, itu gambarannya seperti itu. Saat ada hadis yang terputus seluruh sanadnya, kemudian ada dikatakan Rasulullah qala Rasulullah demikian. Kemudian yang kedua yaitu terhapusnya seluruh sanad kecuali sahabat atau sahabat dan tabi'in. Nah, contoh hadis mu'allaq di sini diriwayatkan dari Imam Al-Bukhari dalam pendahuluan bab yang membahas mengenai paha
Abu Musa mengatakan Nabi menutup kedua lututnya tatkala Utsman masuk. Nah, hadis ini mu'allaq sebab Al-Bukhari menghapus seluruh sanadnya kecuali sahabat yaitu Abu Musa al-Asy'ari. Lalu bagaimana hukum hadis meriwayatkan atau kita mengamalkan hadis mu'allaq, yaitu termasuk hadis yang ditolak karena hilangnya salah satu syarat daripada syarat-syarat hadis yang sahih. Nah, di sini karena terputusnya sanad, maka hadis tersebut harus kita tolak. Nah, lalu bagaimana hukum hadis mu'allaq yang terdapat pada as-sahihain, yaitu pada kitab Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim? Yaitu secara umum dihukumi dengan hadis yang ditolak, akan tetapi jika kita menemukan hadis mu'allaq di dalam kitab yang sudah dipastikan kesahihannya, maka hukum khusus baginya, yaitu pembahasannya. Yang pertama, hadis yang menggunakan kata dalam bentuk jazm seperti telah mengatakan, qala, telah menyebutkan, zakara, telah menceritakan, maka dihukumi sahih jika yang hadis tersebut diriwayatkan dengan menggunakan kata-kata tersebut. Kemudian yang kedua yaitu hadis yang menggunakan bentuk majhul seperti dikatakan, qila atau disebutkan, yuzkara atau zukira, kemudian seperti juga diceritakan kepada kami, atau maka tidak dihukumi sahih. Akan tetapi ada yang sahih, hasan, juga dhaif. Nah, jika kita temukan hadis-hadis mu'allaq atau hadis yang terputus sanadnya di dalam kitab as-sahihain, maka itu tidak sepenuhnya harus kita tolak, akan tetapi harus kita lihat bagaimana keadaan hadis tersebut dalam periwayatannya. Nah, cara mengetahui hadis tersebut sahih adalah dengan mencari sanad tersebut kemudian menghukuminya dengan yang pantas dengannya. Karena hadis yang termaktub dalam kitab as-sahihain atau dua kitab sahih, yaitu kitab Al-Bukhari dan Muslim, itu sudah bisa kita pastikan bahwa hadis tersebut sahih. Tadi dihukumi seperti contoh dari hadis tadi, yaitu Imam Al-Bukhari tidak mencantumkan sanadnya, tetapi hanya mencantumkan sanad daripada para sahabatnya saja. Nah, maka hadis tersebut tidak kita hukumi betul-betul kita tolak, akan tetapi harus kita teliti terlebih dahulu, kemudian baru kita tentukan apakah sahih, hasan, atau dhaif. Karena kita tahu bahwa kitab as-sahihain sebagaimana dikatakan oleh para ulama bahwa kitab tersebut adalah as-sahhul kutubil musannafah, adalah kedua kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an. Nah, kemudian poin yang berikutnya daripada pembagian dari hadis yang terputus sanadnya secara jelas atau gugur secara jelas, itu adalah al-mursal. Definisinya yaitu al-mursal secara etimologi adalah isim maf'ul dari kata arsala yang berarti melepaskan, seakan orang yang melakukannya telah melepaskan sanad tersebut dan tidak mengikatnya dengan rawi yang dikenal. Nah, menurut terminologi adalah hadis yang gugur pada akhir sanadnya setelah para tabi'in. Kemudian di sini diberikan gambaran hadis al-mursal, yaitu jika ada misalnya seorang tabi'in mengatakan Rasulullah mengatakan demikian, atau mengerjakan demikian, atau dikerjakan di hadapannya demikian. Nah, ini disebutkan oleh seorang tabi'in, maka disebut sebagai hadis al-mursal. Contoh hadis al-mursal insyaallah akan kita sebutkan, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya pada kitab Al-Buyu'. Beliau mengatakan, dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rafi', telah menceritakan kepada kami Hujain, telah menceritakan kepada kami Al-Laits,
telah menceritakan kepada kami Uqa dari Ibnu Syihab dari Sa'id bin Al-Musayyib bahwasanya Rasulullah melarang transaksi dengan sistem muzabanah. Sa'id bin Al-Musayyib adalah seorang tabi'in yang tergolong senior. Dia meriwayatkan hadis di atas langsung dari Nabi tanpa menyebutkan perantara antara keduanya. Artinya seorang tabi'in ini langsung mendapatkan hadis tersebut dari Nabi SAW. Maka sanad di atas gugur pada bagian akhir setelah tabi'in. Setidaknya sudah gugur di dalamnya seorang sahabat dan mungkin juga telah gugur tabi'in bersamaan dengan sahabat tersebut. Artinya di sini tidak diriwayatkan seorang sahabat dulu, tetapi dari tabi'in langsung kepada Rasulullah SAW. Sedangkan yang kita ketahui bahwa jarak antara generasi sahabat dengan tabi'in adalah 300 tahun. Kemudian apa hukum mursal menurut pakar fikih dan usul fikih? Di sini disebutkan setiap hadis yang terputus sanadnya adalah mursal dimanapun tempat terputusnya, dan ini juga pendapat Al-Khatib. Kemudian hukum hadis mursal itu hukum asalnya adalah dhaif yang tertolak. Akan tetapi para ulama hadis, fikih dan lainnya berselisih mengenai hukum dan dijadikannya hadis mursal sebagai hujjah atau landasan hukum. Sebab bentuk terputusnya sanad berbeda dengan yang lainnya, yaitu kebanyakan sanad yang gugur adalah sahabat, sementara itu sahabat adalah adil, maka tidak menjadi masalah meskipun keadaan mereka tidak diketahui. Nah, di sini kesimpulan atau ringkasan pendapat ulama mengenai hadis mursal, yaitu yang pertama, lemah dan ditolak. Pendapat mayoritas ahli hadis juga kebanyakan fikih dan usul fikih dikarenakan rawi yang terhapus tidak diketahui keadaannya, dengan kemungkinan bahwa yang terhapus bukan seorang sahabat. Jika yang terhapus seorang sahabat mungkin masih bisa kita terima hadisnya, tapi jika yang terhapus bukan seorang sahabat, artinya mungkin dari generasi setelah sahabat, maka perlu kita teliti secara lebih dalam. Karena jika seorang sahabat yang terputus tidak masalah, karena sahabat tidak mungkin mereka itu berbohong. Kemudian yang kedua adalah sahih dan dijadikan landasan. Nah, pendapat tiga imam mazhab ini adalah sahih dan dijadikan landasan adalah pendapat tiga imam mazhab, yaitu Abu Hanifah, Malik dan Ahmad, dan sebagian ulama lain dengan syarat rawi yang mengirsalkan adalah thiqah dan tidak mengirsalkan kecuali dari yang thiqah. Alasan mereka adalah bahwa seorang tabi'in yang thiqah tidak akan berkata Rasulullah bersabda kecuali jika mereka mendengarnya dari yang thiqah. Nah, kemudian yang ketiga adalah pendapat para ulama, yaitu diterima dengan syarat-syarat. Nah, ini adalah pendapat Asy-Syafi'i dan sebagian ulama hadis yang lain. Kemudian kita masuk ke dalam poin yang ketiga dari sanad yang terputus secara jelas, yaitu al-mu'dhal. Definisinya yaitu merupakan isim maf'ul dari a'dhala yang berarti yaitu melemahkan. Sedangkan menurut istilah yaitu hadis yang gugur pada sanadnya dua rawi atau lebih secara berturut-turut. Nah, maka disebut sebagai hadis al-mu'dhal. Contoh hadis al-mu'dhal yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitab Ma'rifah Ulumul Hadis dengan sanadnya kepada Al-Qa'nabi dari Malik telah sampai kepadanya bahwa Abu Hurairah mengatakan Rasulullah bersabda, seorang hamba sahaya berhak untuk mendapatkan makanan dan pakaian secara layak. Janganlah dia dibebani dengan pekerjaan di luar kemampuannya. Al-Hakim mengatakan, hadis ini mu'dhal dari Malik. Dia juga memu'dhalkan seperti ini di dalam Al-Muwatta. Nah, hadis ini mu'dhal karena gugur di dalamnya dua rawi secara berturut-turut, yaitu Malik dan Abu Hurairah. Kita mengetahui hal tersebut dari riwayat selain Al-Muwatta, yaitu dari Malik dari Muhammad bin Ajlan dari bapaknya dari Abu Hurairah. Lalu kemudian apa hukum hadis mu'dhal? Nah, di sini adalah termasuk hadis yang dhaif. Keadaannya paling buruk dibandingkan mursal dan munqati disebabkan banyaknya rawi yang terhapus. Nah, kemudian poin yang terakhir dari pembagian al-mardud atau
hadis yang tertolak disebabkan oleh sanadnya yang terputus secara jelas, yaitu al-munqati. Nah, definisinya yaitu menurut bahasa merupakan isim fa'il dari inqata'a yang berarti lawan kata dari tersambung, yaitu terputus. Kemudian secara istilah yaitu hadis yang sanadnya tidak tersambung bagaimanapun bentuk tidak bersambungnya, maka disebut al-munqati, betul-betul terputus. Nah, penjelasan definisinya yaitu hadis yang terputus sanadnya, maka hadis mursal, mu'allaq dan mu'dhal termasuk dalam munqati. Semua yang telah kita jelaskan di sebelumnya yaitu dihukumi sebagai munqati. Nah, akan tetapi para ulama kontemporer mengkhususkan hadis ini untuk yang tidak terdapat bentuk mursal, mu'allaq dan mu'dhal di dalamnya. Imam Nawawi mengatakan istilah munqati banyak digunakan pada rawi di setelah tabi'in dari sahabat seperti Malik dari Ibnu Umar. Nah, hadis munqati menurut pakar hadis masa kini hadis yang tidak bersambung sanadnya dan tidak terdapat dalam bentuk mursal, mu'allaq dan mu'dhal, maka itu disebut sebagai hadis munqati'. Nah, kemudian contoh hadis munqati' itu seperti apa? Yaitu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dari Ats-Tsauri, dari Abu Ishaq, dari Zain bin Yusai, dari Khuzaifah secara marfu', dari Khuzaifah secara marfu' dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, jika kalian jadikan Abu Bakar sebagai pemimpin, maka dia adalah orang yang kuat dan terpercaya. Dari Rasulullah, jika kalian jadikan Abu Bakar sebagai pemimpin, maka dia adalah orang yang kuat dan terpercaya. Telah gugur satu rawi dalam pertengahan sanad hadis tersebut, yaitu Syarik, yang gugur di antara Ats-Tsauri dan Abu Ishaq. Sebab Ats-Tsauri tidak mendengar hadis ini dari Abu Ishaq secara langsung, melainkan dari Syarik, dan Syarik mendengarnya dari Abu Ishaq. Artinya ada satu perawi yang terputus. Nah, hadis ini dinamakan munqati karena tidak terdapat di dalamnya bentuk hadis yang mursal, mu'allaq dan mu'dhal. Maka ulama kontemporer yaitu seperti Imam An-Nawawi mendefinisikan atau mengkategorikan hadis ini sebagai hadis al-munqati'. Nah, hukum hadis al-munqati' adalah para ulama sepakat hukumnya adalah dhaif. Nah, kemudian kita masuk kepada poin yang selanjutnya yaitu dari pembagian al-khabar al-mardud atau hadis yang ditolak yang sanadnya terputus secara tersembunyi. Itu yang pertama ada al-mudallas. Definisinya yaitu merupakan isim maf'ul dari at-tadlis yang artinya menyembunyikan cacat pada barang dagangan dari pembeli. Nah, kata ini adalah serapan dari jata ad-dals yang berarti gelap atau gelap yang bercampuran. Seperti dalam Al-Qamus dikatakan demikian sebab seorang mudallis seakan menggelapkan suatu hadis karena menutupi hadis tersebut dari para muhaddits. Nah, secara istilah yaitu al-mudallas adalah menyembunyikan aib pada sanad dan menghiasi sisi lahirnya. Nah, kemudian di sini pembagian at-tadlis. Yang pertama yaitu ada namanya tadlis al-isnan. Definisi menurut Imam Abu Ahmad bin Amr al-Bazzar dan Imam Abu al-Hasan bin al-Qattan yaitu at-tadlis al-isnan adalah seorang rawi meriwayatkan dari seseorang yang dia telah mendengar darinya suatu hadis yang belum dia dengar darinya tanpa ada keterangan bahwa dia benar-benar telah mendengar dari seseorang tersebut. Maksudnya yaitu jika ada seorang perawi yang meriwayatkan suatu hadis dari seseorang yang seseorang ini diketahui oleh perawi tersebut, orang ini telah meriwayatkan hadis yang dia tuh belum tahu itu tuh hadis dari siapa, seperti itu. Atau lebih jelasnya, misalkan ada si A dan si B. Si A ini meriwayatkan hadis dari si B yang sebelumnya juga pernah meriwayatkan hadis yang hadis itu belum mendapatkan keterangan
atau si A ini belum mendapat keterangan si B ini dapat hadis yang sebelumnya diriwayatkan itu dari mana. Nah, maka hadis yang akan dia riwayatkan itu menjadi hadis yang mudallas. Mungkin seperti itu kurang lebih. Nah, contoh hadis ini itu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dengan sanadnya kepada Ali bin Khaishram. Ia mengatakan, Ibnu Uyainah mengarahkan kepada kita dari Ibnu Uyainah mengatakan kepada kita dari Az-Zuhri, kemudian dikatakan kepadanya, kamu telah mendengarnya dari Az-Zuhri? Kemudian dia menjawab, tidak, juga tidak dari orang yang telah mendengarnya dari Az-Zuhri. Telah menceritakan kepada saya Abdul Razak dari Ma'mar dari Az-Zuhri. Dalam contoh ini, Ibnu Uyainah menggugurkan dua rawi antara dia dan Az-Zuhri. Nah, kalau tadi itu kita bahas tadlis al-isnan, kemudian yang kedua ini adalah namanya tadlis asyuyukh. Definisinya yaitu tadlis asyuyukh adalah seorang rawi meriwayatkan hadis yang telah dia dengar dari guru. Kemudian dia menamakan, menjuluki, menisbahkan, dan mensifati guru tersebut dengan yang tidak diketahui agar orang tidak mengetahuinya. Contohnya, perkataan salah satu ulama qiraah, Abu Bakar bin Mujahid. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abi Abdillah. Yang dimaksud adalah Abu Bakar bin Abi Dawud As-Sijistani. Kemudian apa hukum tadlis ini? Itu yang pertama, tadlis al-isnan hukumnya sangat dibenci dan bahkan dicela oleh kebanyakan ulama. Syu'bah bin Hajjaj mengatakan kritikan salah satunya, tadlis merupakan saudara kedustaan. Tidak jauh beda dari dusta tadlis di sini ya. Kemudian mengenai tadlis asyuyukh, yaitu hukumnya adalah lebih ringan dibencinya dari tadlis al-isnad atau tadlis al-isnan, sebab tidak menggugurkan seorang pun, sebab dibencinya karena ia mengelabuhi orang-orang yang meriwayatkan darinya serta mempersulit pendengar hadis untuk mengetahui guru tersebut. Nah, di sini disebutkan sebab pendorong melakukan tadlis. Yang pertama, sebab pendorong tadlis asyuyukh. Itu yang pertama, lemahnya guru atau guru tersebut tidak thiqah atau terpercaya sehingga menjadikan si perawi itu melebih-lebihkan dari guru yang ia riwayatkan hadis darinya. Kemudian panjangnya umur guru sehingga banyak rawi yang umurnya lebih muda menyertainya atau si mudallis ini dalam pengambilan hadis dari guru tersebut. Terjadilah sungkan dari para rawi yang lebih muda dari gurunya tersebut. Kemudian sebab yang ketiga yaitu umur guru lebih muda. Bisa jadi juga kebalikannya. Sehingga murid yang lebih tua dari gurunya itu merasa ingin memuji-muji si gurunya yang lebih muda daripada muridnya. Kemudian sebab yang selanjutnya yang terakhir daripada tadlis asyuyukh yaitu banyak riwayat dari guru tersebut sehingga tidak menyukai penyebutan guru tersebut dengan nama yang sama. Nah, kemudian yang kedua yaitu sebab pendorong tadlis al-isnad. Yang pertama, terlalu mendambakan sanad yang tinggi dari perawi hadis yang akan diriwayatkan. Kemudian tertinggalnya sebagian hadis dari guru yang telah banyak dia dengar hadis darinya. Nah, selanjutnya lemahnya guru atau guru tidak thiqah, panjangnya umur guru sehingga banyak rawi yang umurnya lebih muda menyertainya atau mudallis dalam pengambilan hadis dari guru tersebut. Yang terakhir adalah umur guru lebih muda. Nah, tiga sebab ini sama seperti sebab pendorong tadlis asyuyukh tadi. Nah, terus di sini disebutkan sebab dicelanya seorang mudallis.
Satu, pendengarannya yang meragukan dari guru yang dia belum pernah mendengar darinya. Kemudian meninggalkan sesuatu yang sudah jelas dan menuju kepada yang samar-samar. Misalkan seorang mudallis atau yang akan meriwayatkan suatu hadis itu memuji-muji gurunya dengan sesuatu yang padahal secara kenyataannya seorang guru tersebut tidak sesuai dengan apa yang dia puji-puji. Kemudian yang terakhir adalah dia mengetahui jika disebutkan orang yang dia sembunyikan, hadis tersebut tidak akan diterima. Maksudnya saat ada seorang yang akan meminta hadis kepada seperti ini, misalkan ada si A dan si B. Si A ini akan meminta hadis kepada si B. Kemudian si A ini meminta untuk menjelaskan dari mana si B ini dapat hadis tersebut dan menjelaskan sifat-sifatnya. Namun sama orang si B ini dijelaskanlah yang tidak sesuai dengan fakta. Dia melebih-lebihkan apa yang dia utarakan kepada si A ini yang akan menerima hadisnya. Dia lakukan seperti itu karena agar hadis yang akan dia sampaikan itu diterima oleh si A, oleh si B tadi. Seperti itu. Hukum riwayat seorang mudallis. Yang pertama adalah ditolak secara mutlak sebab perbuatan tadlis itu sendiri termasuk cacat. Kemudian yang kedua adanya perincian. Nah, ini yang sahih. Maksudnya yaitu jika menyatakan telah mendengar maka riwayatnya tidak diterima. Yaitu jika mengatakan dari atau an atau yang semisalnya riwayatnya tidak diterima. Jika ada seorang perawi yang dia adalah mudallis, kemudian dia mengatakan dari atau an siapa misalkan, maka riwayatnya tidak diterima atau mardud. Adapun cara mengetahui tadlis, di sini yang pertama yaitu adalah pengakuan mudallis tersebut ketika ditanya seperti yang terjadi pada Ibnu Uyainah. Cara mengetahuinya adalah seorang mudallis tersebut mengakui bahwa dia telah melebih-lebihkan orang yang dia mendapatkan hadis darinya. Kemudian yang kedua yaitu adalah perkataan para pakar dalam bidang ini yang berdasarkan ilmu yang mereka miliki dari dasar pemikiran yang kritis. Nah, kita masuk ke dalam poin yang kedua dari pembahasan al-khabar al-mardud atau hadis yang ditolak disebabkan oleh terputusnya sanad yang tersembunyi, yang itu adalah al-mursal al-khafi. Definisinya merupakan isim maf'ul dari al-irsal yang berarti al-itlaq atau melepaskan, seakan seorang mursil memberikan sanad tersebut lepas dan tidak menyambungnya. Al-khafi yaitu yang tersembunyi. Antonim dari al-jali yaitu yang nampak sehingga tidak diketahui kecuali dengan penelitian. Menurut terminologi atau secara istilah yaitu al-mursal al-khafi adalah seorang rawi meriwayatkan dari yang pernah ia jumpai atau hidup semasa dengannya hadis yang belum pernah dia dengar darinya dengan lafal yang menunjukkan adanya kemungkinan pernah mendengar, seperti qala, telah berkata. Maksud kesimpulannya mungkin yaitu adanya ketidakyakinan dari hadis yang diriwayatkan. Adapun contohnya yaitu seperti hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari jalur Umar bin Abdul Aziz dari Uqbah bin Anir secara marfu'. Allah telah merahmati penjaga pasukan. Dalam kitab Al-Atraf Al-Mizzi mengatakan bahwa Umar tidak pernah bertemu dengan Uqbah. Nah, hukum hadis al-mursal al-khafi adalah dhaif sebab termasuk hadis munqati atau terputus jika terputusnya sanad tersebut itu adalah nampak. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesailah pembahasan kita pada video kali ini mengenai pendahuluan dari dasar-dasar ulumul hadis. Sebetulnya masih banyak yang perlu kita bahas,
Namun insya Allah akan kita lanjutkan pada video berikutnya yang insya Allah akan menjadi tugas dari akhir semester kedua saya di Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir di Universitas Ibnu Khaldun ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kefahaman dari apa yang telah kita bahas. Maka saya juga di sini sebagai seorang yang jauh dari kesempurnaan, yang masih banyak kecacatan, masih banyak kelemahan dan kekurangan, saya mengharapkan dan memohon kepada para pendengar dan penonton sekalian untuk dapat memberikan kritik yang membangun, memberikan saran dan juga motivasi untuk saya dapat kembali bersemangat dan memperbaiki apa-apa yang kurang dan yang tidak sempurna. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat ini sebagai amal kebaikan dan menjadi bekal untuk kita dapat atau dapatkan hasilnya kelak di akhirat. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan pembacaan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.